Bab 2706, Orang Kuat Suku Api. Gunung Suci Klan Api. Aula Puncak Utama. Julian dan Dara dibawa ke sini. Aku harus melihat prasasti asli Klan Api sebelum mengambil tindakan apapun, kata Julian langsung ke intinya. Itu tidak mungkin. Salman, kepala Klan Api, langsung menolak dan berkata, meskipun kau telah menguasai kutukan es dan memiliki harta klan es, jiwa es, tingkat kultivasimu terlalu rendah. Aku khawatir aku tidak akan mampu menekan dan mengeluarkan racun api di tubuh Kais. Kau harus mengambil langkah pertama. Jika kau bisa menyembuhkannya, klan apiku tidak akan pernah mengingkari janji kita. Meskipun klan apiku bukan salah satu dari 4 klan gelap kuno, klan ini tetaplah klan yang besar, dan kata-kata kita sama berharganya dengan emas. Mendengar ini, Julian tampak tak berdaya. Dia menginginkan prasasti asli klan api, tetapi dia tidak bisa memaksanya, jadi dia harus menyetujuinya dengan Salman. Baiklah, aku akan mencobanya, kata Julian. Ikuti aku, kata Salman. Julian berdiri, dan Dara mengikutinya. Salman melirik Dara dan berkata, jika dia tetap tinggal, suku kita akan memperlakukannya dengan baik. Tidak, dia harus ikut denganku. Julian menolak. Dara berkata, tidak apa-apa, ikut saja dengannya. Dara mengatakannya, dan Julian tidak mengatakan apapun. Pimpin jalan, katanya. Salman berjalan di depan. Di bawah kepemimpinannya, Julian datang ke tempat suci klan api. Ada banyak formasi berat di sini. Setelah Salman memecahkan formasi berat yang tak terhitung jumlahnya, Julian merasakan gelombang panas datang ke arahnya. Meskipun tubuhnya tak tertandingi, ia masih bisa merasakan panasnya. Dia memandang ke depan dan melihat lautan api. Api ini ajaib, memiliki banyak warna, seolah-olah ada makhluk hidup yang berdetak. Muncul di hadapan lautan api, Salman berkata, biar ku ceritakan dulu tentang situasi Kais. Baiklah, silakan. Salman menghela napas dalam-dalam dan berkata, Kais adalah seorang jenius langka di klan kami. Dia sangat berbakat dan memiliki kemampuan pemahaman yang kuat. Di usia muda, dia menguasai prasasti asli klan kami. Tingkat kultivasinya juga terus meningkat, dan dia telah memasuki tahap akhir Saint Tianzun. Namun, dia gagal mencapai alam pelupa tertinggi setengah langkah, yang menyebabkan racun api menyerang jantungnya. Klan kami mencoba segala cara, tetapi tidak berhasil menekan racun api di tubuhnya. Tahap akhir Saint Tianzun sudah sempurna, dan dia sedang berjuang untuk mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi. Julian sedikit terkejut. Ia mengira klan api sangat sederhana karena tidak ada orang kuat di dalamnya, tetapi ia tidak menyangka ada orang kuat yang begitu menakutkan, Santo Tianzun, yang berada di alam kesempurnaan agung. Bahkan para leluhur dari 4 klan kuno pun mungkin bukan tandingannya. Salman mengangguk dan berkata, racun api di tubuh Kais terlalu kuat, dan ranahmu rendah. Aku khawatir kau tidak akan mampu menahannya dan akan menderita efek samping dari racun api itu. Jadi, kau harus berpikir matang-matang, atau kau tidak hanya akan gagal mendapatkan prasasti asli klanku, tetapi juga akan kehilangan nyawamu. Salman memberi pengingat. Dia tidak ingin kejadian ini menyebabkan kematian seorang jenius. Karena kita sudah di sini, mari kita coba, kata Julian dengan acuh tak acuh. Tubuhnya sangat kuat dan mampu menahan serangan penuh dari Yuyi, seorang jenius dari klan bulu. Sekalipun racun api itu sangat kuat, paling-paling ia hanya akan terluka, tetapi tidak akan merenggut nyawanya. Kalau begitu, silakan. Salman memberi isyarat untuk mengundang. Seketika, dengan lambaian tangannya, lautan api di depannya terbelah, dan sebuah lorong muncul. Di ujung lorong, yang merupakan dasar lautan api, terdapat formasi magis. Di tengah formasi itu, seorang pria duduk bersila. Pria itu masih sangat muda, mengenakan jubah merah menyala. Bahkan rambutnya pun merah menyala, tampak sangat menawan. Aura yang terpancar darinya sangat kuat. Aura ini adalah aura terkuat yang pernah dilihat Julian sejak debutnya. Bahkan pada Milan, dia tidak merasakan aura yang begitu menakutkan, karena meskipun tingkatan Milan tinggi, pikirannya tidak sepenuhnya sadar. Julian menemukan bahwa lautan api di area ini terbentuk oleh energi yang terkandung dalam napasnya. Setelah merasakan hal ini, ia tak kuasa menahan napas dan bergumam, dunia gelap ini sungguh penuh dengan naga dan harimau yang bersembunyi. Orang kuat yang begitu mengerikan tersembunyi di antara ras manapun. Jika ia menekan racun api dan muncul di dunia gelap, ia pasti akan menempati tempat di dunia gelap. Silakan, Salman berkata, hati-hati, aura Kais agak kacau, itu akan memengaruhi pikirannya. Hati-hati, jangan membuatnya kesal. Jika kau membuatnya kesal, dia akan menyerangmu, dan kau tidak akan selamat. Ini benar-benar hal yang sulit dilakukan. Julian memijat pelipisnya dengan lembut. Akan tetapi, demi prasasti asli klan api, dia tetap berencana untuk mencobanya. Dia melangkah maju dan berjalan perlahan. Saat kami menuruni tangga selangkah demi selangkah, kami segera tiba di dasar lautan api. Bahkan sebelum ia mendekati api, napasnya menjadi tak teratur. Saat napasnya tak teratur, lautan api di area itu mulai bergulung-gulung, seperti laut, membentuk gelombang besar. Julian juga merasakan aura mengerikan menyapu dirinya. Aura ini langsung menghancurkannya, dan tubuhnya terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Hanya hembusan napas saja menyebabkan retakan muncul di tubuhnya.
Serangan nafasnya sendiri lebih kuat dari serangan kekuatan penuh Yui. Kais, dia di sini untuk menyembuhkanmu. Salman berbicara tepat waktu, suaranya bergema di seluruh area. Lautan api di depan perlahan mereda, lalu menghilang. Pria yang duduk bersila itu membuka matanya sedikit, dan cahaya merah aneh berkelebat di pupilnya. Julian berjuang untuk bangkit dari tanah. Di sekujur tubuhnya terdapat banyak retakan dan luka-luka, namun ia abaikan karena ia tidak ingin mati. Salman juga bisa merasakan kekuatan tubuh Julian, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya mendekat. Apakah kamu baik-baik saja? Dia melirik Julian. Saya tidak bisa mati. Julian berjalan menuju Kais dan muncul di sampingnya. Kau tidak bisa menyembuhkan lukaku, jadi kembalilah. Kais menatap Julian dan berkata dengan lembut. Karena kita sudah di sini, mari kita coba. Julian menatap Kais yang sedang duduk bersila. Kais juga memandang Julian. Jangan melawan, biarkan aku memeriksa lukamu, kata Julian. Kais memikirkannya, lalu mengangguk sedikit. Julian mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya di dahi Kais. Api itu bagaikan batu yang membara. Ketika Julian meletakkan telapak tangannya di dahi, telapak tangannya langsung terbakar. Rasa sakit yang membakar itu hampir tak tertahankan baginya. Namun, dia memaksa dirinya untuk serius. Dia menyuntikkan sedikit kekuatannya ke tubuh Kais dan memeriksa kondisi fisiknya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskannya dan duduk bersila dengan wajah cemberut. Kais tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Salman tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bagaimana? Bisakah mantra es dan roh es menyelesaikannya? Itu tidak bisa diselesaikan. Julian berbicara langsung ke intinya. Mustahil, ini metode yang diberikan Paviliun Tianji. Salman sedikit ragu. Paviliun Tianji begitu kuat, bagaimana mungkin metode yang diberikan Paviliun Tianji salah? Paviliun Tianji memang menyediakan solusi, tetapi setidaknya membutuhkan orang kuat dengan level yang sama untuk bertindak, dan wilayahku terlalu jauh tertinggal darinya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengar ini, wajah Salman dipenuhi kekecewaan. Julian mengganti pokok bahasan dan melanjutkan, saya punya solusi. Mendengar ini, Kais tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Julian. Salman juga tampak gembira dan bertanya, apa solusinya? Julian berkata, ada jalan, tapi aku punya permintaan. Kau bilang, kata Salman buru-buru, asalkan klan apiku bisa melakukannya, aku akan menyetujuinya. Julian berkata, jika dia bisa pulih, dia harus menyerangku sekali. Selama aku membutuhkannya, selama aku memanggilnya, dia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Baiklah, aku berjanji padamu. Kais mengangguk langsung. Bab 2727, Memurnikan Tubuh. Saint Tianzun berada di tahap akhir kesempurnaan agung, yang sebanding dengan para leluhur dari 4 klan gelap kuno. Jika Kais dapat pulih dan menyerang dengan seluruh kekuatannya sekali, itu pasti akan sangat membantu Julian. Cepat beritahu aku, apa solusinya? Tanya Salman dengan tidak sabar. Julian berkata, caranya sangat sederhana, yaitu mempraktikkan prasasti asli klan es, menguasai mantra es, dan menggunakan udara dingin untuk berpadu dengan racun api di dalam tubuh. Ketika keseimbangan tercapai di antara keduanya, ia secara alami akan baik-baik saja. Ia tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi ia mungkin juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai setengah langkah alam pelupaan tertinggi dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kamu pasti bercanda. Salman langsung mengutuk, kelima elemen itu tidak cocok. Tidak ada makhluk hidup yang dapat memiliki kekuatan kedua elemen tersebut secara bersamaan, apalagi air dan api, yang saling membatasi. Julian menatap Kais dan bertanya, apakah kau bersedia menderita siksaan racun api dan tinggal di sini seumur hidupmu? Atau kau bersedia mencobanya? Setelah kau berhasil, kau bisa terbang setinggi yang kau mau. Kais sedikit mengernyit. Julian melanjutkan, meskipun ranahku tidak tinggi, aku masih memiliki sedikit pengetahuan tentang 5 elemen. Aku bisa membimbingmu dan membantumu menghindari beberapa jalan memutar. Mengenai apakah kau bisa mengolah prasasti asli klan es dan memahami kutukan es, itu tergantung pada kemampuan pemahamanmu sendiri. Kais, kamu harus berpikir jernih. Ini bukan lelucon. Setidaknya kamu masih hidup sekarang. Jika kamu gagal kali ini, kamu akan mati, Salman mengingatkan. Saya berencana untuk mencobanya, kata Kais. Mendengar ini, Julian tersenyum. Ia berkata, aku sudah mempraktikkan prasasti asli klan es dan memahami mantra es tertinggi klan es. Sekarang, ajari aku prasasti asli klan api. Aku akan berlatih dulu untuk menyelaraskan es dan api, agar kau juga bisa mempelajarinya. Oke. Kais berbicara. Biarkan Julian berlatih terlebih dahulu sementara dia menonton dari samping, sehingga dia akan memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara ini. Melihat ini, Salman tidak banyak bicara. Ia berbalik dan pergi. Hanya Julian dan Kais yang tersisa di sini. Mereka duduk bersila, jaraknya kurang dari 100 meter satu sama lain. Tubuhmu sangat kuat. Kais menatap Julian dan berkata, tubuhmu ternyata mampu menahan pengaruh aura kacauku. Tubuhmu setidaknya telah mencapai tingkat Saint Tianzun, tetapi kultivasimu sangat rendah, hanya setingkat Lesser Heavenly Venerable. Kau benar-benar aneh. Terima kasih, terima kasih.
Julian tertawa dan berkata, ajari aku prasasti asli klan api terlebih dahulu. Tidak terburu-buru. Kais berkata, meskipun kau belum membantuku, aku tidak bisa meminta bantuanmu dengan sia-sia. Tubuhmu rusak dan tidak dalam kondisi baik. Mantra apiku bisa membantumu memurnikan tubuhmu. Setelah pemurnian ini, sebagian energi potensial dalam tubuhmu akan dilepaskan. Kemudian tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Tapi proses ini agak menyakitkan. Aku ingin tahu apakah kau sanggup menanggungnya. Mendengar ini, wajah Julian dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ayo, asalkan kamu tidak bisa mati, tidak peduli rasa sakit apapun, aku bisa menanggungnya. Tubuhmu mampu menanggungnya, tapi jiwamu tidak. Kais sedikit mengernyit dan berkata, ini sungguh sulit. Jangan khawatir, selama tubuhku tidak hancur, jiwaku tidak akan lenyap, kata Julian. Mendengar ini, Kais merasa lega. Ketika ia mengangkat tangannya, beberapa prasasti magis mulai melompat di telapak tangannya. Prasasti-prasasti ini menjadi aktif dan kemudian berubah menjadi api magis. Api itu melayang ke arah Julian dan muncul di sekitar tubuh Julian. Pada saat ini, Julian merasakan panas dan merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam api yang berkobar. Tubuhnya terasa terbakar, dan dia merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya dan di lubuk jiwanya yang terdalam. Kais mengendalikan suhu api dengan sangat baik. Dia menggunakan mantra api untuk membakar tubuh Julian, tetapi tidak menghancurkan tubuhnya, tetapi tubuhnya terbakar merah. Sejumlah energi magis dari esensi langit dan bumi dilepaskan dari tubuh Julian. Energi magis langit dan bumi ini menembus beberapa celah di tubuhnya dan mulai memperbaiki celah tersebut. Sebagiannya diintegrasikan ke dalam darah, membuat darah dan garis keturunannya lebih kuat. Julian menderita sepanjang waktu. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan beberapa kali. Namun, Kais dapat merasakan bahwa dia tidak bisa mati, jadi dia tidak berhenti. Waktu berlalu, hari demi hari. Kais menggunakan mantra es klan api untuk melunakkan kembali tubuh Julian dan memurnikan daging Julian. Guanlan dan Terra memiliki kekuatan terbatas dan tidak dapat sepenuhnya memurnikan bahan-bahan ini, jadi mereka hanya dapat melelehkannya. Sekarang, Kais mengambil tindakan dan menyempurnakan tubuh Julian, sembari membiarkan asal-muasal dimensi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Sekarang, pertahanan fisik Julian lebih kuat. Jika dia menerima serangan Yuyi sekarang, Yuyi tidak akan mampu menimbulkan luka berarti padanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum api berhenti. Julian, di sisi lain, duduk bersila di tanah. Tubuhnya yang merah menyala perlahan berubah. Tubuhnya perlahan mendingin. Setelah sekian lama, ia berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan mendapati bahwa kendalinya atas tubuhnya telah membaik. Terima kasih banyak. Julian menangkupkan kedua tangannya. Kais terdiam sejenak dan berkata, ini hanya usaha kecil. Meskipun tubuhmu saat ini sangat kuat, alammu sendiri terlalu lemah. Kau sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatan tubuhmu. Kau harus terus bekerja keras untuk mengolah dan meningkatkan alammu sendiri sesegera mungkin. Begitu kau memasuki alam suci surgawi, dengan tubuhmu, kau pada dasarnya bisa berjalan menyamping di dunia gelap. Seberapa kuat tubuhku sekarang? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kais berpikir sejenak dan berkata, yang mulia surgawi tak terkalahkan, kan? Satu-satunya yang bisa melukai tubuh Anda saat ini adalah mereka yang kuat di tahap akhir kesempurnaan agung yang mulia surgawi, atau senjata-senjata suci dan pedang-pedang tajam yang langka. Mendengar ini, Julian sangat puas. Sekarang, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk berjalan menyamping di dunia yang gelap. Meskipun tingkat kultivasinya masih sangat rendah, tubuh fisiknya tidak terkalahkan, dan hanya ada sedikit orang di dunia gelap yang dapat menyakitinya. Namun, meskipun tubuhnya sangat kuat, wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Sekarang ia hanya bisa memastikan bahwa ia tidak akan mati, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kais tidak berkata apa-apa lagi. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti magis muncul di hadapan Julian. Ini adalah prasasti asli ras saya. Prasasti asli setiap ras sangat ajaib dan tidak dapat diajarkan. Kau hanya bisa memahaminya sendiri. Memahaminya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Julian memandang prasasti asli klan api dengan ekspresi gembira. Biar aku coba dulu. Julian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kais tidak banyak bicara, hanya duduk bersila dan menatap Julian dengan tenang. Dia tidak tahu dari mana Julian berasal, tetapi dia baru berada di tahap akhir Lesser Heavenly Venerate, namun dia mampu menguasai prasasti asli klan es dan memahami kutukan es. Kemampuan pemahaman ini sungguh mengerikan. Dia juga menantikan kecocokan es dan api Julian. Dengan cara ini, dia akan diselamatkan. Begitu dia keluar, itulah hari ketika klan api akan menjadi terkenal di dunia gelap. Bahkan 4 klan gelap kuno pun, dia tidak menganggapnya serius. Bab 2708, Memahami Kutukan Api. Kais memberikan Julian prasasti asli klan api. Julian mulai memahaminya dengan serius. Ia ahli dalam memahami asal-usul dimensi dunia luar yang tak terhitung jumlahnya. Asal-usulnya dikembangkan berdasarkan prasasti asli dari berbagai ras utama. Jika ia mencoba memahami prasasti asli, ia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya.
Untuk menghemat waktu, Julian membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya. Ia mulai berlatih serius dalam formasi waktu. Tak lama kemudian, ia memperoleh pemahaman awal mengenai prasasti asli klan api, dan menggunakannya untuk mengolah api sejati yang asli. Ketika api sejati yang asli baru saja dipupuk, tidak ada gaya tolak antara api sejati yang asli dan udara dingin asli di dalam tubuh. Namun, seiring api sejati yang asli terus tumbuh lebih kuat, kedua gaya tersebut mulai saling tolak. Hal ini menyebabkan Julian tidak dapat meneruskan latihannya. Pada saat ini, Kais juga menjadi penuh harap. Karena latihan dan pemahaman Julian telah mencapai titik kritis. Julian beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan latihan. Dia telah berlatih pembalikan 5 elemen. Meskipun pembalikan 5 elemen tergolong relatif rendah, prinsipnya sama. Dia mulai perlahan-lahan menyeimbangkan dua kekuatan dalam tubuhnya. Pemahamannya tentang prasasti asli klan api juga menjadi semakin dalam. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak ini bisa mengendalikan kekuatan api dan es secara bersamaan? Bagaimana mungkin kedua kekuatan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling tolak dan hidup berdampingan di saat yang bersamaan? Ada keterkejutan di wajah Kais. Dia sebenarnya ingin bertanya. Namun, dia tahu bahwa Julian sedang berada di titik kritis dalam kemundurannya. Sekarang, Julian telah memahami prasasti asli klan api dan kutukan api. Jika ia diganggu sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Julian tenggelam dalam kultivasi. Ada prasasti misterius di sekujur tubuhnya. Prasasti-prasasti ini terus-menerus berubah, terbagi, ditata ulang, dan ditata. Pada saat yang sama, kekuatan api magis lahir di tubuhnya. Kekuatan api ini terus-menerus bertabrakan dengan kekuatan dingin di dalam tubuh, dan seolah meledak setelah setiap tabrakan, tetapi tidak meledak. Sebaliknya, kekuatan lain lahir di antara mereka. Mantra api. Kemampuan pemahaman anak ini sungguh luar biasa. Dia mampu menguasai prasasti asli klan kita dalam waktu yang begitu singkat, dan mampu memahaminya hingga tingkat tertinggi. Kais sangat terkejut. Setelah sekian lama, api di sekitar tubuh Julian menghilang, aura internalnya menjadi terkendali, dan dua kekuatan di tubuhnya menghilang. Bagi Kais, kekuatan dalam tubuh Julian menghilang. Namun, bagi Julian, semua ini terintegrasi ke dalam tubuhnya dan ke dalam diagram. Semakin banyak prasasti yang ia pahami, semakin kuat pula keahlian uniknya dalam diagram tersebut. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, lalu menatap Kais di depannya dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya, "Bagaimana, apakah kamu sudah mendapatkan wawasan?" Kais berpikir keras. Dia memikirkannya dengan saksama, tetapi tidak mendapatkan apapun. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak begitu mengerti. Bisakah kau menjelaskannya kepadaku?" Julian berpikir sejenak dan berkata, 5 elemen saling menahan, tetapi juga saling mendukung. Ada titik keseimbangan di antara kelima elemen. Selama kau memahami titik keseimbangan ini, kelima kekuatan dapat hidup berdampingan dalam tubuhmu secara bersamaan. Semakin banyak 5 elemen yang kau kembangkan, semakin tinggi pula kendalimu atas kekuatan. Dengan potensi dan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk memahami prasasti asli klan es dan menggunakan mantra es untuk melawan racun api di tubuhmu. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengeluarkan racun api. Anda bisa membiarkan udara dingin dan racun api mencapai keseimbangan, dan tubuh Anda akan baik-baik saja. Julian mulai menjelaskan. Namun, dia hanya menjelaskan api dan es. Ia tidak menjelaskan 5 elemen lainnya. Ia juga khawatir setelah Kais sepenuhnya menguasainya, ia akan mencari prasasti asli dari 3 suku lainnya, sehingga menyebabkan pembalikan 5 elemen terulang kembali. Pembalikan 5 elemen yang ditimbulkan oleh kekuatan asli 5 elemen kegelapan tidak sebanding dengan kekuatan 5 elemen di alam biasa. Kais tampak mengerti namun tidak sepenuhnya. Sepertinya aku mengerti, tapi aku juga sepertinya tidak mengerti. Ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit. Aku perlu berlatih sendiri dan mencobanya perlahan. Julian berkata, apakah ada yang membutuhkan saya? Kalau tidak, saya pergi dulu. Saya masih punya urusan lain. Kais berkata, kamu tidak dibutuhkan lagi. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu merapal mantra es dan mantra api secara bersamaan? Aku ingin melihat seperti apa jadinya jika keduanya dirapalkan secara bersamaan. Oke. Julian melompat dan muncul di kejauhan. Dia berdiri dalam kehampaan. Dia mengangkat tangannya. Prasasti asli klan es muncul di tangan kirinya, dan prasasti asli klan api muncul di tangan kanannya. Prasasti magis tersebut terus bertransformasi, dan akhirnya berevolusi menjadi 2 prasasti tertinggi, yang kemudian bertransformasi menjadi 2 kekuatan tertinggi. Meleleh. Julian mengangkat tangannya, dan bola api dan bola udara dingin perlahan menyatu di bawah kendalinya. Keduanya saling tolak-menolak namun saling cocok, sehingga melahirkan kekuatan baru dan aneh. Julian menyebarkan kekuatan di telapak tangannya. Tubuh itu jatuh dari langit, menatap api, dan bertanya, apakah kamu mengerti? Kais mengerutkan kening. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti muncul di hadapannya. Prasasti ini melayang ke arah Julian, dan ia berkata, ambil prasasti ini. Saat kau membutuhkanku, gunakan saja prasasti ini untuk memanggilku. Kau mungkin tidak bisa menggunakanku sekarang.
Saat kau bisa menggunakanku, aku mungkin telah memahami kutukan es dan melarutkan racun api di tubuhku. Saat itu, aku mungkin telah melangkah ke alam setengah langkah pelupaan tertinggi. Julian menyimpan prasasti yang diberikan Kais. Sebaiknya kau berhati-hati. Kudengar kelupaan tertinggi adalah keadaan yang sangat aneh. Untuk mencapai keadaan ini, kau harus melepaskan segalanya. Meskipun kau mendapatkan kekuatan tertinggi, kau menjadi kejam dan tak berperasaan, seperti dao surgawi yang tanpa emosi. Julian memberi pengingat. Terima kasih sudah diingatkan. Aku tahu batas kemampuanku. Julian tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan pengingat, dia meninggalkan tempat itu. Salman telah menunggu di luar. Meski dia tidak datang, dia tahu semua yang terjadi di Tanah Suci. Julian keluar, juga dengan senyum di wajahnya, dan berkata, temanku sungguh hebat. Dia mampu memahami prasasti asli klan kita dan mantra api dalam waktu yang begitu singkat. Terima kasih, terima kasih. Julian tampak rendah hati. Ia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tera? Senyum di wajah Salman membeku, lalu dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah gambar pun muncul. Dalam gambar, Tera terperangkap dalam susunan api ajaib. Meskipun dia memiliki pedang es, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan klan kita. Dia sekarang terjebak dalam formasi api 9 surga. Namun, dengan kekuatannya, formasi ini tidak dapat menghancurkannya. Namun, jika dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, dia akan terjebak di dalamnya selamanya. Yah, tidak bisakah kau memberinya waktu istirahat? Julian ragu sejenak, tetapi tetap berbicara, aku sudah mendengar ceritanya. Dia dan perawan suci dari klan api benar-benar saling mencintai. Salman mendengus dingin dan berkata, aku sudah menunjukkan sedikit kelonggaran. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menerobos. Gadis suci tidak boleh memiliki pasangan Tao. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan klan kami sejak zaman kuno. Tidak seorang pun boleh melanggar aturan ini. Bab 2709, Membantu Tera. Saya bisa mematahkan formasi ini. Julian menatap pemandangan ilusi di depannya dan melihat apa yang disebut formasi api 9 surga milik klan api. Mendengar ini, Salman tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian lagi. Kesuraman di wajah tuanya lenyap, digantikan oleh senyuman, dan ia berkata, teman, klan saya punya seorang gadis cantik yang belum pernah menikah. Dia sangat cantik dan pasti cocok untukmu. Bagaimana kalau aku mengajakmu bertemu dengannya? Julian segera mundur sedikit dan berkata, lupakan saja. Aku hanya suka berlatih dan tidak tertarik pada wanita. Sahabatku, kau tidak mengerti ini. Jalan kultivasi itu sangat sulit. Kau perlu menemukan pasangan Tao yang cocok untuk meringankan hari-hari kultivasi yang membosankan. Salman mulai membujuk. Julian tidak terlalu peduli dengan ini. Sekarang yang dipedulikannya hanyalah Tera. Bagaimanapun, Tera banyak membantunya. Tanpa Tera, dia tidak akan mampu mendapatkan pijakan di dunia gelap, apalagi memiliki tubuh yang tak tertandingi. Bisakah aku mengajarinya cara mematahkan formasi? Tanya Julian. Dengan baik. Salman merenung dalam-dalam. Setelah beberapa lama, ia berkata, bukannya mustahil. Namun, formasi ini dibentuk bersama oleh 9 tetua klanku. 9 tetua ini kuno dan tidak terlalu pintar. Jika mereka tahu aku membantu Tera berbuat curang, aku mungkin akan dipecat sebagai pemimpin klan. Tidak ada cara lain. Julian sedikit mengernyit. Ada caranya. Beritahu aku cara untuk menghancurkan formasi itu, dan aku akan diam-diam mengirim pesan ke Tera. Formasi api 9 surga adalah formasi misterius milik klan api. Formasi ini sangat kuat. Meskipun Salman adalah pemimpin klan, ia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Jika ia menguasai metode untuk menghancurkan formasi tersebut, ia tidak akan takut pada 9 tetua, dan ia akan mampu membantah beberapa hal penting dalam klan di masa depan. Tunggu, aku akan mempelajarinya. Oh, dan tunjukkan padaku formasinya dalam semua aspeknya agar aku bisa melihatnya dengan jelas. Tidak masalah. Salman tersenyum dan melambaikan tangan dengan santai. Seluruh formasi itu tersaji di hadapan Julian. Julian dapat melihat dengan jelas setiap prasasti pada formasi itu. Meskipun Julian tidak mahir dalam formasi, ia mahir dalam prasasti, dan sekarang ia telah menguasai prasasti asli klan api. Tidak sulit baginya untuk menghancurkan formasi ini. Selama ia mengamati sekilas dan melakukan sedikit analisis, ia dapat menghancurkan formasi ini. Dia menjelaskan secara rinci metode pemecahan formasi tersebut. Salman mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar metode Julian dalam menghancurkan formasi, matanya berbinar. Begitulah adanya. Terima kasih banyak, sahabat muda. Ia menggenggam kedua tangannya. Cepat beritahu Tera cara menghancurkan formasi itu. Aku khawatir jika dia terus berada di dalam formasi, fondasi Dao akan rusak, kata Julian buru-buru. Salman juga secara diam-diam menjelaskan kepada Tera metode untuk menghancurkan formasi tersebut. Dia adalah kepala keluarga klan api. Indra ketuhanannya dapat memasuki formasi secara diam-diam, bahkan 9 tetua yang bersama-sama membentuk formasi tidak dapat merasakannya. Setelah mendapatkan metode untuk menghancurkan formasi tersebut, Tera dengan cepat menghancurkan formasi klan api. Di dalam sangkar di ujung formasi, ia bertemu dengan kekasihnya, Fatin, mantan santo klan api.
Fatin mengenakan gaun merah menyala dan memiliki tubuh yang berlekuk. Meskipun telah lama di penjara, ia tetap cantik dan menawan. Terra berlumuran luka dan darah. Ia berdiri di depan Fatin dengan pedang es di tangan dan senyum di wajahnya. Ia menyeret pedang es itu dan berjalan menuju Fatin selangkah demi selangkah. Fatin, aku di sini untuk membawamu pergi. Ketika Fatin melihat wajah yang dikenalnya dan bekas luka di tubuhnya, dia menangis. Dia bergegas menuju Terra dan jatuh ke pelukannya. Swoosh! Pada saat itu, seorang lelaki tua muncul. Pria tua itu adalah Salman. Ia berkata dengan dingin, jangan buang-buang waktu lagi dan cepat bawa Fatin turun gunung. Jika para tetua klan mengingkari janji mereka, kau tidak akan bisa pergi. Terra tampak bersyukur dan berkata, terima kasih, Kepala. Kenapa berterima kasih padaku? Terima kasih, Jiang Sijiu. Salman meninggalkan sepatah kata dan langsung menghilang. Terra sedikit tertegun, tetapi kemudian tanpa berpikir terlalu banyak, dia menarik Fatin dan segera meninggalkan Gunung Suci Klan Api. Di luar Gunung Suci Klan Api, di atas sebuah batu. Ada seorang pria yang duduk di sini. Di sebelah pria itu berdiri seorang wanita cantik dengan temperamen yang luar biasa. Lelaki itu bersiul, menatap Terra yang berjalan menghampiri seorang wanita cantik, lalu berkata sambil tersenyum, aku tak menyangka kau ternyata orang yang mudah jatuh cinta. Terra datang, duduk di atas batu di dekatnya, dan bertanya, mengapa kamu di sini? Fatin berdiri di samping. Aku khawatir kamu akan mendapat masalah, jadi aku datang ke sini untuk membantumu, kata Julian dengan acuh tak acuh. Enyahlah. Terra mengumpat keras, lalu berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, izinkan aku memperkenalkanmu pada Fatin, gadis suci Klan Api. Dia istriku. Wanita yang cantik. Julian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya dan berkata, pantas saja Terra mempertaruhkan nyawanya untukmu dan berani menerobos formasi api 9 surga milik Klan Api. Kalau bukan karena aku, kau pasti akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Fatin langsung tersipu, dia menundukkan kepalanya dengan malu dan berkata lembut, terima kasih. Kenapa kau berterima kasih padaku? Terra berkata tepat waktu, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi yang bahkan aku pun tak bisa hancurkan? Bocah, aku menyelamatkanmu dengan niat baik, tapi kau tidak berterima kasih. Julian tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Terra juga menyingkirkan ekspresi main-mainnya dan bertanya, bagaimana caranya kau membuat pemimpin suku api menunjukkan sedikit kelonggaran? Di sini bukan tempat untuk bicara, mundurlah dulu. Julian berbicara, lalu berbalik dan pergi. Mereka kembali ke Paviliun Tianji di Kota Api. Paviliun Tianji, di halaman independen. Apa, kamu mempelajari mantra api? Setelah mendengar apa yang dikatakan Julian, Terra tidak dapat menahan diri untuk berseru. Bahkan Fatin memandang Julian dengan ekspresi aneh. Sebagai gadis suci dari Klan Api, dia mengetahui kutukan api. Ini adalah rahasia tertinggi dari prasasti Klan Api. Hanya segelintir orang di seluruh Klan Api yang bisa menguasainya. Jangan ribut, ini bukan masalah besar. Julian bertanya dengan acuh tak acuh, apa rencanamu selanjutnya? Terra memanggil pedang es dan melemparkannya ke Dara, yang penampilannya telah berubah, lalu berkata, pedang es ini tidak berguna bagiku. Akan kukembalikan kepadamu. Meskipun Dara telah mengubah penampilannya, dia masih tahu identitas Dara. Dara menanggapinya dengan tenang. Terra melanjutkan, setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya aku bertemu wanita yang kucintai. Selanjutnya, aku berencana mengajak Fatin berkeliling, atau bahkan meninggalkan dunia gelap dan menjelajahi dunia luar. Sayang sekali. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali. Terra menatap Julian. Julian berkata, aku berharap bisa mengajakmu melakukan sesuatu yang besar di dunia gelap, tapi sepertinya kau tidak punya ambisi. Jadi lupakan saja, dan pergilah berpetualang bersama Fatin. Pertanyaan itu membuat Terra tertarik dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Julian berbisik, aku ingin membunuh Yui, si jenius dari klan bulu. Astaga. Mendengar ini, Terra hampir jatuh dari kursinya. Yui tidak mudah dibunuh. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu, lalu Sadi masuk. Dia masuk, mencari tempat duduk, dan duduk dengan santai. Dia tersenyum dan berkata, jangan remehkan Yui. Meskipun dia baru saja memasuki alam surgawi suci, kekuatannya sendiri sangat mengerikan. Bab 2710, Rencana Dunia Bawah. Begitu Sadi muncul, air dingin itu pecah. Setelah duduk, ia menyilangkan kaki dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan memberimu sedikit informasi gratis. Sukuku baru saja mendapat kabar bahwa tanggal pernikahan Yui dan Sarah telah ditetapkan. Sekarang kedua suku sedang mendiskusikan pernikahan itu. Waktumu tidak banyak lagi. Sebagai penanggung jawab Departemen Paviliun Tianji, Sadi menerima banyak informasi intelijen. Informasi Julian bukanlah rahasia baginya. Ia bisa menemukannya hanya dengan mencari di Paviliun Tianji. Meskipun Julian menyembunyikan pesawat tak berujung, itu hanya berlaku untuk orang-orang kuat biasa. Ini bukan apa-apa bagi Paviliun Tianji. Sangat mudah bagi Paviliun Tianji untuk menanyakan informasi ini. Julian tidak terkejut ketika identitasnya terungkap.
Karena Paviliun Tianji terlalu menakutkan, dan dia telah merasakan kekuatannya sejak lama. Alisnya berkerut dan ekspresinya serius. Awalnya aku ingin membawamu kembali ke markas Paviliun Tianji, tapi sekarang sepertinya kau tidak punya waktu untuk pergi ke markas Paviliun Tianji sama sekali. Kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Sadi ringan, lalu mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya kepada Julian dengan santai. Ini token Paviliun Tianjiku. Dengan token ini, kau bisa meminta makhluk yang bertanggung jawab dimanapun untuk mengantarmu ke markas Paviliun Tianji. Begitu kau sampai di markas akan memberimu informasi yang kau inginkan. Julian melirik Sadi dan bertanya, jika ini terjadi padamu, apa yang akan kamu lakukan? Sadi tersenyum tipis dan berkata, sama seperti kamu, bunuh Yui dulu, baru pernikahannya dibatalkan. Tapi bagaimana cara membunuh? Julian tampak tertekan. Menurut rencananya, dia ingin mendapatkan kutukan 5 elemen, menggunakan kutukan 5 elemen untuk memulihkan Binky, dan kemudian membiarkan Binky bertindak. Namun sekarang dia tidak punya waktu. Sadi terdiam sejenak dan berkata, aku tidak tahu soal itu. Kau bisa cari tahu sendiri. Kau bisa tinggal di sini selamanya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Selamat tinggal. Sadi meninggalkan beberapa patah kata lalu berbalik dan pergi. Julian melirik Dara. Dara memalingkan mukanya dan berkata, jangan lihat aku. Aku belum punya kekuatan untuk membunuh Yui. Bahkan jika aku benar-benar memasuki alam suci surgawi, aku tidak yakin bisa membunuhnya. Julian menatap Tera lagi. Tera juga merentangkan tangannya dan berkata, kenapa kau menatapku? Aku tidak punya kekuatan untuk membunuh Yui. Kalaupun aku melakukannya, aku tidak akan berani. Dia adalah putra suci klan bulu. Klan bulu penuh dengan orang-orang kuat. Jika aku membunuhnya, klan Titanku akan tamat. Julian berpikir keras. Kini, sesuatu yang tak terduga terjadi dan situasi berkembang ke titik yang tidak dapat ia kendalikan lagi. Bagaimana kalau meminta Dark Soul untuk maju? Tanya Tera ragu-ragu. Julian tampak tak berdaya dan berkata, meskipun jiwa kegelapan bersedia menerima misi apapun, aku tidak punya harta apapun. Apa yang bisa kugunakan untuk meminta jiwa kegelapan membunuh Yui? Tera menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang terjadi, Yui harus mati. Julian tampak muram dan berkata, aku tidak bisa melawan klan bulu secara langsung saat ini. Aku hanya bisa membunuh Yui dulu dan membatalkan pernikahan ini. Sekalipun tidak bisa dibatalkan, itu bisa memperlambat prosesnya dan memberiku cukup waktu. Julian menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia segera menggunakan prasasti 5 untuk menghubungi Fadi. Dia menanyakan situasinya. Tak lama kemudian, suara Fadi muncul di benaknya, ya, ketua klan sedang mengasingkan diri dan belum muncul. Aku sudah membawa Sarah ke klan bulu untuk membahas detail pernikahan. Aku ingin membunuh Yui, apakah kau punya cara? Tanya Julian langsung. Pada saat ini, di markas besar dunia bawah. Fadi sedang berbicara dengan Sarah. Setelah menerima pesan dari Julian, ia mengerutkan kening. Ia melirik Sarah lalu berkata, Sarah, aku ada urusan dan akan tertunda sebentar. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia kembali ke kediamannya dan membentuk formasi. Lalu duduklah bersila. Dia mengaktifkan prasasti yang pernah diberikannya kepada Julian sebelumnya. Kesadaran ilahinya langsung muncul di Paviliun Tianji Klan Api. Tubuh ilusinya bermanifestasi di hadapan Julian, dan tubuh ilusi itu perlahan menjadi nyata. Julian tidak terkejut melihat kesadaran ilahi Fadi muncul. Ia langsung bertanya, aku ingin membunuh Yui, apa kau punya cara? Fadi melirik banyak makhluk hidup yang hadir. Julian berkata, jangan khawatir, aku bisa mempercayaimu. Fadi menghela napas dan berkata, membunuh Yui sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Satu-satunya cara untuk membantumu adalah dengan membiarkan para penjaga misterius klanku membantumu. Apakah penjaga misterius itu kuat? Tanya Julian. Fadi mengangguk pelan dan berkata, ya, benar. Penjaga misterius itu adalah senjata rahasia klan kami. Dia secara khusus digunakan untuk memecahkan beberapa masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh klan kami. Bisa dibilang dia adalah pembunuh klan kami. Kultivasinya berada di tahap tengah Saint Tianzun. Baiklah, suruh dia menemuiku dulu. Aku akan menunggunya di Paviliun Tianji Klan Api, kata Julian. Fadi menatap Julian dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada jalan lain untuk saat ini. Oke. Fadi tidak banyak bicara, dan berkata, aku akan mengirim pengawal misterius dari klanku untuk menemukanmu sesegera mungkin dan bertemu denganmu kembali sesegera mungkin. Dia sangat setia kepada klanku. Kau bisa langsung memberitahunya apa yang harus dilakukan. Kesadaran ilahi Fadi menghilang dari pandangan Julian. Di markas besar klan dunia bawah, Fadi membuka matanya, perlahan dia berdiri, dan kemudian bergegas ke tempat di mana pemimpin klan Sagala sedang menyendiri. Kepala keluarga. Melihat Sagala, Fadi memasang ekspresi hormat di wajahnya. Kalau ada yang ingin kau katakan, buat saja keputusanmu sendiri. Tak perlu melapor padaku. Sagala duduk bersila. Aura yang terpancar darinya sangat kuat. Ketua klan,
aku telah mendesak Sarah untuk menikah dengan klan bulu. Hal ini memang memaksa Julian untuk bertindak lebih awal. Dia sudah menanyakan hal itu kepadaku. Aku berencana untuk mengirim para penjaga misterius untuk membantunya. Fadi melaporkan dengan jujur. Kali ini dialah yang berinisiatif untuk mempromosikan pernikahan tersebut. Karena dia tahu bahwa Julian telah membentuk aliansi dengan klan S, dan Julian bukan lagi orang biasa, dia ingin memaksa Julian sekali, memaksa Julian untuk mengambil tindakan terhadap klan bulu dan memprovokasi pertempuran, sehingga klan Hades memiliki kesempatan. Kau yakin? Sagala membuka matanya tanpa sadar, dengan ekspresi serius di wajahnya. Fadi berpikir sejenak dan berkata, aku tidak terlalu yakin. Julian sekarang hanya dikelilingi oleh Putri Es dan Kepala Titan. Bahkan dengan si idiot di samping Putri Es, mereka masih bukan tandingan Yui. Tapi, kita hanya bisa bertaruh pada Julian dan memaksanya menemukan cara. Orang ini selalu membawa keajaiban dan kejutan. Mungkin dia benar-benar bisa membunuh Yui. Sagala mengangguk pelan dan berkata, baiklah, lakukan saja. Hati-hati jangan sampai klan bulu dan ras lain menguasainya. Jika masalah ini terbongkar, aku tak punya pilihan selain mengorbankanmu demi menyelamatkan klan dunia bawah. Saya akan berhati-hati. Fadi menangkupkan kedua tangannya, lalu tubuhnya menghilang di depan Sagala. Dan saat ini, klan api, Paviliun Tianji. Julian berpikir keras. Apakah itu berarti kita membutuhkan bantuan Kais kali ini? Julian sedikit mengernyit. Kais belum pulih, jadi saat ini, Kais mungkin tidak dapat membantunya sepenuhnya. Bersambung.